Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Untuk memulai renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sumber kekuatan dan kehidupan kami, terpuji Engkau untuk setiap lawatan tangan Tuhan dalam hidup kami. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara-saudari, pernahkah kita memikirkan bahwa di balik kesejukan air mineral kemasan yang kita teguk, ada orang-orang yang bekerja dan berjuang untuk menyajikannya? Di balik hangatnya sinar mentari yang kita rasakan ketika berjemur, ada proses besar yang bersumber dari matahari. Di balik kesegaran buah jeruk, ada petani yang mengupayakannya. Artinya, saya mau katakan kepada kita, dalam setiap kegiatan, situasi yang tampak atau terlihat oleh kita, selalu ada kekuatan atau proses yang menyebabkannya. Paulus dengan terus terang mengatakan bahwa ia memiliki harta yang sangat berharga, namun dibungkus dalam bejana yang rapuh. Harta berharga yang ia maksudkan ialah kuasa dari kematian dan kebangkitan Kristus, dan bejana tanah liat yang rapuh yang dimaksudkannya adalah diri mereka sendiri. Dalam pelayanannya, Paulus dan rekan-rekannya mampu melewati berbagai pencobaan, berbagai kesulitan, beragam kekurangan, kelemahan, tantangan, aniaya, fitnah, dan lain sebagainya. Kalau mengharapkan sebuah bejana rapuh menghadapi semua tantangan itu, yang terjadi hanyalah kehancuran. Namun, ternyata mereka mampu melewatinya dalam kerapuhannya. Yang pasti itu bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena ada kekuatan dan kuasa Kristus di dalam diri mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pun adalah bejana yang rapuh, manusia yang dicipta dalam keterbatasan, yang bahkan setiap saat bisa saja kehidupannya berakhir. Tetapi mari kita kembali mengingat apa yang sudah kita lalui di dalam kehidupan kita ini, dalam tubuh kita yang rapuh itu. Adakah di antara kita yang lahir membawa bekal untuk kehidupannya di dunia ini? Tentu tidak ada. Kita lahir tanpa membawa apapun. Tetapi lihat, sudah berapa puluh tahun kita bisa bertahan hidup dan dengan kecukupannya masing-masing. Adakah di antara kita yang terlahir dengan membawa rancangan A atau B untuk dijalankannya dalam kehidupan ini? Tidak ada. Tetapi lihat bagaimana kita melalui suka dan duka di sepanjang kehidupan kita. Adakah di antara kita yang ketika akan lahir mengatakan, aku ingin tinggal di kota A, aku ingin menjadi orang yang mandiri, aku ingin menjadi orang yang sukses atau lain sebagainya? Tidak ada. Tetapi lihat jauhnya proses kehidupan yang telah kita lalui. Kita lahir, berjalan, bertumbuh, dewasa, menjadi tua, melewati sakit, mendapat sukacita, dan banyak proses yang telah kita lalui. Mungkinkah semuanya itu boleh dicapai bejana tanah liat yang rapuh? Tidak. Semua yang dapat kita lakukan, yang dapat kita raih, bahkan semua proses yang kita jalani dalam kehidupan kita ini
bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Ia yang merendah, memampukan, dan memberkati kita. Tidak ada yang patut kita agungkan dari diri kita sendiri. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pandanglah hidupmu saat ini. Sejauh manapun engkau saat ini melangkah, seberapa banyak usia yang saat ini ada padamu, seberapa rumitnya proses hidup yang telah kamu lalui, seberapa hebatnya prestasi yang kamu goreskan, semua itu hanya karena ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Muliakanlah Tuhan dan agungkanlah namanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah bahwa Engkau menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami benar-benar mau mengandalkan Engkau. Dan di dalam kerapuhan kami boleh senantiasa dikuatkan oleh kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Pada saat ini Tuhan, kami mengaku dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap keterbatasan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyehatkan, Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, agar dalam proses kehidupan yang masih akan harus kami lalui, Tuhan yang senantiasa mengarahkan kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.